Yang pertama adalah yang sabiqun bil khairat bismillah, ya, yang memang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang sabiqun bil khairat biidznillah? Mereka-mereka yang menghafal Al-Qur'an, mereka-mereka yang menjadi ahli Quran, menjadi penuntut ilmu, yang kemudian dari dirinya sendiri terdapat kebaikan-kebaikan. Salah satunya ya ini, kajian pagi pagi hari ini, ya. Ini sudah jam berapa, ya. Sudah saya sampaikan sebelumnya, saya setengah setengah enam harusnya sudah mulai. Ini setengah enam sudah lewat kan? Ya, jadinya dan subuh subuh itu jam 4, ya. Subuh itu jam 4 lewat. Jadi eh, harusnya tidak ada, dan kalian bangun dari jam 2, berarti harusnya bukan menjadi alasan lagi. Yang kayak ini menjadi menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya setiap kebaikan-kebaikan yang kita butuh, yang kita lakukan adalah memang tujuannya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya duniawi, misalkan contohnya apa namanya, mengajar yang menghasilkan ujroh, gaji. Nah, ini kan sifatnya duniawi, ya. Walaupun misalkan belajar, ngajar, ngajarnya adalah sifatnya ukhrawi, ngajarin, tapi menghasilkan urusan duniawi, ujroh atau gaji, ya harus berakhlak dan juga harus beradab, ya. Nggak boleh misalkan kemudian misalkan contohnya saya akan penghafal Quran, berarti saya harusnya eh, gaji saya di atas 100 juta dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesalahan, ya. Saya kan menghafal Quran, saya harusnya dimuliakan, ini itu dan lain sebagainya, ya. Ini tidak diperkenakan. Satu pak, itu bawa kunci juga, dan pokoknya suruh pada main ayunan aja, biarin, boleh dibawa tuh ayunan. Ayo, ya. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaklah menjaga diri dari profesi atau pekerjaan yang tercela. Apa contohnya? Silakan. Ya banyak, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tercela. Dan ini seorang penuntut ilmu harusnya menjauhkan diri dari hal tersebut. Contohnya berjualan yang haram, ya. Menjual barang-barang yang sifatnya masih syubhat. Syubhat itu apa? Yang di antara halal dan juga di antara haram. Tidak jelas, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang masih bersifat urusan-urusan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melalaikan. Misalkan apa? Yang sudah jelas-jelas yang dilarang, misalkan apa? Kerja di bank, ya. Maka seorang menuntut ilmu harus sudah berjauhan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat ribawi, ya. Seorang penuntut ilmu juga harus berjauhan sudah dengan hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala larang. Apa contohnya? Judi, asuransi. Asuransi itu judi, ya. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu hal yang bersifat dia mengumpulkan uang untuk eh, yang lebihnya nanti untuk menjadi keuntungan buat orang lain, maka itu namanya judi, ya. Itu tidak diperkenankan. Kemudian juga seorang penuntut ilmu harus apa? Harus menghormati diri sendiri, ya, menghormati diri diri sendiri. Jangan sampai apa? Jangan sampai merasa dirinya rendah. Ah, saya mah apa gitu. Saya mah cuma orang kampung, saya mau orang inilah. Antum menuntut ilmu harus menghormati diri antum. Menghormati diri itu dalam artian apa? Ya berarti harus menyesuaikan eh, kondisi, menyesuaikan apa? Tempat. Misalkan contohnya apa? Menjaga muruah.
menjaga kehormatan, ya. Penuntut ilmu kalau misalkan dia seorang penuntut ilmu kemudian dia misalkan teriak-teriakan di masjid, guling-gulingan di masjid, nari-nari di masjid. Nah ini penuntut ilmu, sakit namanya. Ya, kan ya dia harus diperbaiki nih yang kayak gini-gini. Kenapa? Karena dia harus menghormati dan juga menjaga muruah daripada atau menjaga kehormatan daripada dirinya. Ya, nah ini penuntut ilmu nih harus punya kayak gini. Misalkan contohnya ada suatu adab di mana atau adat yang memang tidak diperkenankan di sana, suatu tempat tersebut. Maka penuntut ilmu harus menjaga muruah itu. Ya, ya terlepas dari misalkan apa namanya bagaimana pandangan orang eh, tentang hukum daripada rokok misalkan yang jelas-jelas dalam agama Islam diharamkan, tapi kan berbeda-beda. Nah, maka penuntut ilmu juga harus tahu di mana tempat rokok, ya, jangan di kampus, di komplek ini dan lain sebagainya. Ini jangan sampai. Nah, ini nanti makanya tolong dibuatkan tulisan di bawah apa namanya terima kasih untuk tidak merokok di wilayah dokter dan pendidikan Al-Quran gitu ya tulisin. Soalnya staf dokternya yang rokok juga kocak. Udah tahu dia buat kesehatan, tapi dia ngerokok emang lucu. Baik, ya. Kemudian juga apa? Orang penuntut ilmu harus menjaga diri dari penguasa yang kejam dan para pengejar dunia yang lalai. Nah ini kita penuntut ilmu hati-hati ya untuk masalah urusan dunia ini menjadi muskilah harus kita hindari. Artinya apa teman-teman fillah hazinallahu yakum? Jadi kan dunia itu penopang untuk ibadah saja, ya, penopang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah, sifatnya islami, sifatnya pendidikan, bukan untuk urusan dunia-dunia atau urusan nafsu saja. Misalkan contohnya kalau misalkan ngelihat barang di Shopee, terus semuanya di check out. Contohnya lihat lihat ini lihat itu senang sekali, ya. Tapi giliran untuk bagian menuntut ilmu, ya lupa, males. Ya, misalkan contohnya suruh buat beli kitab mahal. Berapa kitab harganya misalkan 80.000. Wah, mahal banget, Ustaz. Ya, itu buku misalkan harganya 100.000. Mahal sekali. Tapi giliran untuk beli car PUBG misalkan, ya, atau buat beli car apa lagi mainan-mainan yang FF, anak bocah-bocah FF, ya. Bocah FF itu 30.000, 40.000 beli dia, ya. Zaman siapa kira-kira yang beli gitu segituan? Zaman dulu masih pada main Tamagotchi, ya. Gak tahu Tamagotchi, ya. Aceh nggak nyampe itu Tamagotchi kali. Tamagotchi itu yang telur, Tamago tuh telur artinya, ya, bahasa Jepangnya. Jadi dari telur sampai 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 netes. Ada mainan, ya gitu. Atau dulu zamannya main gimbot, ya di abang-abang, tarik, tau gak? Nyampe gak di sana? Ada, oh ya, nggak nyampe. Nah ini harus diperhatikan juga ya. Dan kenapa? Karena memang penuntut ilmu ini harusnya lebih memuliakan ini gitu, ya lebih memuliakan hal ini. Nah, ini anda tekankan juga kepada anak pribadi dan juga buat kalian semua, sebagaimana kalian adalah kita juga sama-sama penuntut ilmu, harus benar-benar hati-hati dengan dunia karena dunia ini melalaikan, ya, karena dunia ini melalaikan. Kemudian orang penuntut ilmu juga harus tawadu,
terhadap orang-orang saleh, pelaku kebaikan, dan orang-orang miskin. Jangan sombong, ya. Jangan takabur, terus tawadhu. Ya, hanya antum kalau melihat para ustadz, para masyayikh, para kiai saling menghormati ketika bertemu, apakah keduanya tidak salah satu di antara keduanya pasti ada yang lebih tinggi dong. Tapi apakah kemudian dua-duanya meninggi? Tidak ada. Ya, ada yang benar-benar dai, da'iyan ilallah, ya. Orang-orang yang menjadi da'iyan ilallah, orang-orang yang menjadi pengajak pada agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang apa? Yang pasti tawadhu terhadap ilmu, karena merasa bahwasanya ilmu yang didapatkan datangnya dari Allah Azza wa Jal, ya. Datangnya dari Allah Azza wa Jal, bukan dari kesempurnaan dirinya, bukan dari kemampuan dirinya, bukan dari kekayaan dirinya, bukan. Tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu tapi nggak paham. Ada yang paham tapi nggak mampu. Ada yang kaya tapi nggak ada waktu. Ada yang punya waktu tapi nggak punya uang. Dan ini apa namanya? Adalah urusan dunia. Hanya apa? Kita harus tawadhu terhadap ilmu kita kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, ya, atau kepada orang-orang miskin. Jika didapati misalnya orang-orang miskin, orang-orang yang yang kurang kurang dalam segi harta, maka kita juga harus tawadhu. Apalagi seorang menuntut ilmu, ya, jangan misalkan merasa tinggi dan merasa sombong terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Sombong itu bahasa Arabnya apa? Kibr, ya. Dalam hadisnya apa? Al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sungguhnya sombongan adalah batarul haq. Batarul haq, menolak kepada kebenaran, dan juga ghamtun nas, merendahkan manusia. Itu adalah ketika kita sudah punya sifat merendahkan manusia, kita sudah pernah memiliki sifat menolak kebenaran, maka hati-hati dengan sifat sombong ini, ya, hati-hati. Kemudian seorang penuntut ilmu juga sampaikan di sini, hendaklah menjadi pribadi yang khusyuk. Hendaklah menjadi pribadi yang khusyuk, bil hudu, khusyuk, tenang, ya, baik hatinya maupun sikapnya. Baik hatinya maupun sikapnya. Orang penuntut ilmu itu tenang sifatnya. Bukan berarti kemudian jadi pendiam lah. Tapi tenang. Maksudnya apa? Baik dari hati dan maupun sikapnya. Dalam urusan apapun, ya. Karena antum seorang penuntut ilmu, karena antum seorang penghafal Quran, maka misalkan ada satu hal yang menyakiti hati, ya tenang. Tunggu dulu, tunggu netral dulu, ya. Kalau ada yang membuat emosi, tenang, sabar, difikirkan terlebih dahulu, ya. Kenapa? Karena jika seseorang yang membedakan antara yang tenang dan yang tidak adalah hasilnya, ya, hasilnya. Misalkan contohnya kita bicara tentang seorang editor. Jika editingnya tenang, khusyuk, maksudnya tidak ada gangguan, tidak ada intervensi, tidak ditanya-tanya terus, maka pasti dia akan lebih baik hasilnya. Tapi jika misalkan disibukin terus, ditanyain terus, maka pasti akan berpengaruh kepada hasilnya. Sudah, yang penting jadi.
ya. Atau misalkan operator Zoom, operator live juga sama. Nah, kalau lost connected jangan panik. Udah panik-panik nggak jadi, nggak jadi live. Jangan panik. Atau pemain bola nih misalkan, pemain bola juga harus harus tenang. Maksudnya apa, kalem gitu ya. Bukan tenang itu pelan-pelan gitu enggak. Karena apa? Karena kalau sudah panik, hasilnya apa? Tidak baik. Ya sudah itu. Ya. Banyak orang-orang yang misalkan hasil dari seorang yang panik akhirnya atau tidak khusyuk, tidak tenang, mudaratnya lebih banyak biasanya. Misalkan jadi marah-marah sendiri, yang mukul tembok, tembok dipukul, terus tembok mukul kayu, mukul pintu, itu jati. Ya. Dari situ berobat lagi. Itu yang nyakit diri sendiri, situ yang minta berobat. Kok ini hati-hati, awas. Terus sama, misalkan dengan sedang berbunga-bunga, jatuh cinta misalkan, tenang, santai, gak usah alay, gak usah harus pengen ngajak taruh aja. Kan kadang-kadang kalau misalnya itu sendiri, pengen taruh, sabar. Ini jadi mengajak taruh aja, orang itu udah punya suami belum? Tahu belum tuh ya, ya nggak tahu, bar. Terus juga orang-orang yang nggak tenang akhirnya tadi, ketika misalkan sudah terlalu jatuh cinta, semakin dalam cintanya, kemudian tertolak cintanya, pasti sakit hatinya jauh lebih itulah. Karena dia tidak terbiasa dengan hal itu. Seorang menuntut ilmu, orang menghafal Quran, jika memang terjadi, ini kan fitrah. Jatuh cinta itu fitrah. Jika memang benar-benar jatuh cinta, maka kondisikan hatinya. Karena satu waktu, misalkan memang cinta itu tidak datang untuk biasa saja. Jadilah pribadi yang khusyuk, jadilah pribadi yang ikutilah bagaimana Fatimah mencintai Ali. Ketika mencintai Ali, dia tenang. Padahal Alinya suka main ke, bayangin ente jatuh cinta sama sering main ke rumah. Itu gimana? Pasti kan kikuk, ya, kakuk kikuk gitu. Padahal mah dia biasa aja. Makanya santai aja, udah biasa aja. Ya biasa. Kemudian ya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya beliau ya kata, wahai para ahli Quran, wahai para penghafal Quran, wahai para ahli Quran, keluarga keluarga Al-Quran, angkat kepala kalian, ya angkat kepala kalian. Sesungguhnya telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Artinya apa? Udah tenang, ya jangan ragu, nanti jangan mikirin misalkan, oh nanti saya kalau nggak bisa bahasa Inggris, saya ngafal kalau saya ngafal Quran saya nggak bisa IT, kalau saya ngafal Quran nanti saya gimana kerjanya. Tambah banyak para ahli-ahli IT di luar sana, ya, tim dan juga penghafal. Bagaimana tidak orang apa namanya para sahabat salafus salih, ya yang mereka juga Al-Quran dan ahli dalam bidang dagangan, dalam bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Apakah Umar bin Khattab tidak menghafal Quran? Umar bin Khattab menghafal Quran. Tapi apakah Umar bin Khattab tidak sukses dalam kepemimpinannya? Dia sukses.
Apakah mungkin Umar bin Abdul Aziz karena beliau penghafal Quran juga? Beliau juga tapi apakah beliau tidak sukses dengan pemerintahannya? Sukses. Atau siapapun yang misalnya disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, berarti ya lain sebagainya. Semuanya adalah para penghafal Quran. Maka tenang. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang menghafal Quran, ya, ya. Karena apa? Karena jelas bagi seorang menghafal Quran jalannya. Tenang aja udah. Antum nih teman-teman fillah yang udah S1 mungkin. Sekarang udah lulus S1 ngapa ngapal ya. Saat teman-teman antum sudah dapat kerjaan. Tenang aja. Karena bisa jadi dari segi pendidikan yang antum pelajari di situ ada yang bermanfaat di dalam Al-Qur'an, ya. Misalkan antum jurusan teknik informasi, kemudian belajar Al-Qur'an, kan berarti bagaimana membuat software Al-Qur'an, ya, bagaimana membuat website Al-Qur'an. Ahli desain komunikasi visual, bagaimana mensyiarkan Al-Qur'an dari desain, ya. Ahli sinematografi juga sama begitu, bagaimana mensyiarkan Al-Qur'an, baik dari Quran secara Al-Qur'annya maupun intisari daripada Qur'annya, tafsir, ya, kemudian ilmu-ilmu Quran yang lainnya, atau apapun, ya, ekonomi juga sama, membahas bagaimana ekonomi ekonomi syariah dalam pembahasan Quran, lalu ayat-ayat ekonomi tentunya, ya, membahas tentang tersebut banyak sekali. Jadi bisa buat bahan tesis juga, ya, bisa buat bahan tesis dan bisa buat bahan penelitian. Ya, ini menjadi kata Imam kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jelas jalannya udah, jangan ragu buat ngafal Quran itu, jangan ragu, santai aja. Orang lain udah, kita sama kita gitu ya. Santai aja. Kata beliau berlomba-lombalah dalam kebaikan dan jangan menjadi beban bagi orang. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah fokusnya itu. Dan yang paling penting itu jangan jadi beban buat orang. Kenapa? Beban itu ntar menjadi benalu. Karena seperti yang biasa-biasa saja tapi menggerogoti bagian yang lainnya. Tidak diperkenalkan seperti ini, hati-hati, jangan, ya. Harusnya apa? Berarti ahlul Quran di sini berarti beliau jika digarisbawahi bahwasanya ahlul Quran itu harusnya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya contohnya kayak gini nih, kajian pagi datang lomba-lomba, kan nggak mungkin. Saya yakin, saya juga pernah nyantri kali 6 tahun saya nyantri, ya, tambah lagi di Mesir juga jadi 10 tahun. Apa terus kemudian yang saya dapatkan? Ketika datangnya telat itu pasti karena leyeh-leyeh, nyantai-nyantai. Ya, alasan aja motor mah, ya. Motor tuh hanya kelas saja. Sisanya yang lainnya adalah cuma alasan, cerita saja, ya. Tidak diperkenankan. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, hendaklah para penghafal Quran bangun pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ya, hendaklah para penghafal Quran bangun di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ngapain? Kamar mandi. Ya, juga sama, betul, ya. Besok sholat, ya. Kemudian apa? Berpuasa pada siang harinya saat orang-orang sedang makan, bersedih hati tatkala yang lain gembira, menangis ketika yang lain tertawa, diam ketika yang lain sibuk berdebat, dan rendah hati ketika yang lain menyembah diri.
Sudah jadi bagian yang mana yang kita? Ya, sudahkah kita terbiasa untuk bangun di malam hari di saat yang lain sedang tidur? Sudahkah kita berpuasa, memperbanyak puasa kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sedih hati? Artinya sedih hati itu dikarenakan apa? Karena kan berhambur-hamburan, ya. Misalkan contohnya orang-orang sedang gembira kita juga maksudnya ngerasa sedih. Sedih itu dalam artian apa? Dalam artian kita ngerasa takut kalau misalkan hal ini jadi keburukan buat kita, ya. Kemudian saat orang-orang yang lain semua sedang sibuk berdebat, udah tenang aja, diem aja udah, gak usah ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Karena mudaratnya jauh lebih banyak daripada ininya, maslahatnya. Mudaratnya jauh lebih banyak daripada maslahat. Jadi biasa biasa saja. Kalau memang kita tahu yang benar, maka sampaikan dengan cara yang benar. Tapi jika menghasilkan jidal, perdebatan, maka tentu harus dijaga, ya, biar tidak menjadi ke kemudian harus rendah hati di saat yang orang yang lain menyombong. Betapa banyak orang-orang yang saat ini menyombongkan diri. Nauzubillah min dzalik, ya, punya jam mahal, mobil Lamborghini, ini dan itu. Kemudian dipamer-pamerkan, ya, dipamer-pamerkan. Mungkin memang bebas ya, hak dia memamerkan. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai penghafal Quran, ya udah rendah hati saja. Rendah hati, ya, saja. Kemudian diriwayatkan dari Hasan rahimahullahu taala, sungguhnya generasi sebelum kalian itu memandang Al-Quran sebagai risalah dari Rabb mereka, sehingga mereka pun mentadabburinya di malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Inilah yang membedakan antara kita dengan para sahabat, para salafus saleh. Apa? Ini menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan untuk ditadabburi dan juga untuk dipraktekkan. Terkadang makanya kita auzubillahi min dzalik kejar-kejaran ngafal Quran, siapa yang paling cepat saja, ya, siapa yang paling banyak, siapa yang paling ini dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan apa? Ini menghasilkan keburukan daripada diri kita sendiri, ya. Terus kalau udah selesai ngafal mau apa? Terus kalau udah selesai setoran mau apa? Pertanyaannya harus kembali kepada kita sendiri, ya. Saya harus 3 halaman per hari ini, ya. Jam 7 pagi saya sudah 3 halaman selesai. Terus mau ngapain? Ya lanjutlah dengan tadabburi dan juga mengamalkan daripada ayat-ayatnya. Bukan kemudian setelah itu udah, ya, oh nyantai aja udah selesai. Kayak gitu. Talibul ilm harus lebih daripada itu. Belajar, ya, pelajari kitab-kitab, pelajari apa namanya? Hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Ahmad ketika ditanyakan apakah seseorang itu sudah berhak mendapatkan sudah berhak berwahyu itu ketika berwahyu, sudah berhak untuk berfatwa itu kapan? Ya, apakah dia ketika dia sudah menghafal 100.000 hadis? Belum. 200.000 hadis? Belum. 300.000 hadis? Belum. 400.000? Ya. Ya. Jadi, maksudnya apa? Saking tanya. Sekarang udah baru hafal innamal a'malu binniyat. Wah, kajian be di mana-mana. Ya. Mending modal arba'in. Ini mending cuma satu. Ya. Innamal a'malu binniyat udah itu aja. Ya. Udah. Kalau udah jadi bisa berfatwa. Kalau menurut ana sih ini hukumnya baik lah. Baru kemarin belajar baru kemarin belajar masalah katorikon.
Gimana? Nah, ini kultur. Kultur kita memaksa kita untuk jauh lebih sosial media itu memaksa kita terkadang menjadi lebih ustad daripada ustadznya, ya. Lebih kiai daripada kiainya. Syekh daripada syekh sosial media. Apa tidak syekhnya atau ustadznya pernah upload apa-apa, muridnya bikin konten. Apa juga sih. Bahkan itu kejadian. Ya, ini menjadi perhatian buat Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan, hendaknya para penghafal Quran tidak merasa butuh pada para pemimpin dan bawahan-bawahannya. Maksudnya adalah nggak usah ngejar-ngejar jabatan, nggak usah ngejar-ngejar isi, nggak usah. Saya harus dekat dengan ini, saya harus dekat dengan itu. Ya, nggak usah nyari followers, nggak usah. Udah, followers mau ngikutin aja, namanya juga followers ngikutin. Bukan yang dikejar, ya. Kalau yang dikejar nanti followersnya, udah biasa aja. Dibikin aja kalau misalnya mau bikin konten dakwah ya bikin konten dakwah yang baik, ya. Udah tujuannya berarti apa? Konten. Tujuannya konten bukan oh, karena nanti godaan dunianya apa? Dia punya followers, endorse, kan, fit lagi, ya. Akhirnya ah, kelar itu aja terus. Kali ini dan itu. Jadi masalah sebenarnya itu. Endorsement itu adalah marketing juga, kelar juga. Tapi tujuan kemudian membuat konten agama untuk endorsement itu juga salah. Boleh. Ya, misalkan contohnya, Ustaz Ali misalnya hafal 30 juz nih. Terus habis itu di video murojaah. Alhamdulillah dengan Quran ini saya selesai 30 juz. Padahal bukan pakai itu. Bohong kan berarti? Bohong. Ya. Padahal pakai kitab yang lain, pakai Quran yang lain tapi pakai itu. Ya. Terus misalkan alhamdulillah ini buku buku tajwidnya sempurna, saya sangat banyak ini padahal mau pakai buku yang lain belajarnya. Kayak gitu. Jangan seperti kenapa? Karena ya udah, yang jujur-jujur aja, ya yang benar-benar. Terus beliau mengatakan juga penghafal Quran merupakan pembawa bendera Islam, ya, maka tidak sepantasnya dia terlalu banyak bercanda, terus lupa dan lalai. Jangan gampang lupa, ya, bisa. Emang lupa itu bukannya bawaan setelah lupa itu karena kitanya terbiasa menyepelekan, biasa nggak peka, makanya jadinya lu, ya. Saya misalkan contohnya, pernah nggak sih ada orang yang tiba-tiba datang ke antum, mungkin atau ya sekarang mah cuma nanti kali, kayak saya misalkan, Set, kenal Anda nggak Set? Dulu nih saya lupa nih masalahnya yang mana, karena saya nggak begitu perhatian sama orang ini ketika bertemu. Ternyata apa, dia kajian sama kayak misalkan ikutan daurah dari 100 orang masa saya ngapalin satu-satu, ya. Nah ini tadi karena apa, karena fokusnya kita nggak seperti misalkan antum antum
nggak peka taruhlah misalkan saya menyamakan antum nggak paham, saya kasih tahu, terus kemudian saya tanya, antum antum saya tanya di Baitul Salam, antum tahu nggak, bu, Tajwid for Everyone itu diletakinnya di posisi yang mana di rak buku? Nah, terus kalau antum peka karena antum biasa ngeliatin apa segala macam, oh tahu sebelah kiri atas, ya. Kenapa? Ya karena memang peka atau memang antum yang ngerapiin. Tapi kalau misalkan antum yang nggak peka ya pertanyaan apapun akan contoh. Misalkan musyrif atau musyrifah tahu nih ada program namanya tajwid tahfiz Quran online. Tapi nggak peka nih sama program ini. Kata bukan saya ini penanggung jawabnya. Terus saya tanya sama misalkan satu saja, gimana perkembangan tahfiz online? Tahu deh Ustaz. Nah itu enggak ya. Apa? Perhatikan. Bukan berarti cuma masalah lupa, tapi ini karena masalah tidak peka, tidak perhatian dengan hal tersebut. Ya. Kalau misalnya tadi lupa naro, lupa matiin air, ya. Sebenarnya bukan lupa matiin air, malas kali, ya. Dan ini adalah sering sekali terjadi sama kita. Harus diperbaiki nih, ya. Harus diperbaiki. Jangan banyak bercanda. Maksudnya jangan bercanda itu bercanda yang berlebihan, ya. Bercanda yang berlebihan tuh nggak usah. Ini waktunya dipakai untuk yang terus membicarakan hal-hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang lalai, ya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang lalai, udah tinggalin aja, ya. Fokus kepada hafalan Quran. Ini perlu diperhatikan betul, perlu diperhatikan betul. Kenapa? Hafal Quran ini adalah muliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghafal Quran adalah menjadi keluarganya Allah Azza wa Jalla. Allah wa khassatuh. Jadi kemuliaan daripada keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan kemuliaan tersebut. Jangan sampai antum sia-sia. Karena apa? Karena bagi penuntut ilmu punya Quran adalah pedoman, pedoman dalam urusan apapun. Ya kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, beliau khairu jalisin la yumallu hadis, ya. Al-Quran sebagai kalau digambarkan Al-Quran itu kalau teruji alaihi murihan wa mubda. Quran itu kayak utrujah, ya, murihan wa mukila, wangi dan manis, enak rasa jadi makan, ya. Kan ada buah-buah yang lain yang murih ini tapi nggak enak, kayak misalkan oh, yang wangi tapi nggak enak, ya. Itu kan bukan makanan, bro, ya. Tadi anda mau ngasih ini bukan mau ngasih mawar, itu bunga bukan makanan atau apalah buah, ya, ya, wangi tapi enak, tapi nggak enak apa? Ah, ah, udah emang wangi? Nggak tahu, udah saya nggak pernah nyumin mengkudu. Mungkin iya, ya itu kayak gitu. Atau apa yang apa ada yang apa rasanya enak tapi nggak baunya ya biasa aja. Kurma misalnya, ya. Apalagi atau duren misalkan. Wanginya tuh tergantung orangnya ya. Ya, tergantung orang. Terus saya disomasi sama pecinta durian lagi. Ya. Sekarang lagi zaman-zaman lapor-laporan. Ya, ya tergantung orang lah pokoknya itu ya. Tapi ini
Quran itu karut turjih alaihi murihan wa muqila. Kayak buah utrujah tuh ada cuma di Indonesia nggak ada. Persik ya itu nama buahnya. Ya jarang didapati. Ya itu wanginya ya atau gampangnya manggar manis kali lah. Ya, Indramayu kali yang ada bau yang wanginya krimnya enak, rasanya juga enak. Ya. Nah, kalau mau kayak gitu ya itu. Ya, jangan jadi yang apa ya? Jangan jadi yang keciumnya enak tapi rasanya pet ya atau apa kagak enak nggak enak dimakan itu nggak jangan awas udah makanya kalau kita mengagungkan Al-Quran harus duduk bersama dan juga nanti rasanya akan berbeda di masa-masa yang akan datang ketika mungkin sudah berkeluarga iya dengan kesibukan lain sebagainya yang mungkin aduh pas duduk-duduk pas waktu lagi nyantri itu ada rasa diri yang berbeda ya ini diperhatikan. Oke, ini ya apa namanya ada sebagai mukadimah ada para penghafal Quran insyaallah taala semoga kita ya bisa mengikuti jejak-jejak para ulama para sahabat anbiya para nabi dan juga para salafun salih baik daripada kalangan tabi'in dari kalangan sahabat yang memang menjadi sebaik-baik kurun baik-baik manusia. Rasulullah SAW menyampaikan khair khairul khair khair nas qarni tsummal ladzina yalunahum. Insyaallah taala itu saja yang bisa saya sampaikan. Taufik. Hei kamu, iya kamu, makasih ya udah nonton sampai habis, semoga kontennya bermanfaat. Yuk support dakwah Teras Quran dengan berinfak dan beramal jariah untuk membangun studio dakwah kreatif Teras Quran Media. Caranya mudah dengan transfer ke rekening Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Saha Al-Quran Indonesia. Nah, tunggu apa lagi? Untuk konfirmasi, jangan sungkan-sungkan kabari kami ya. Jazakumullah khairan.